Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua pagi hari ini. Hari ini tepat di Hari Anak Nasional. Ya, satu kesempatan yang luar biasa untuk kami bisa berbagi, ya setiap kita bisa mendengar ya apa isi hati Tuhan untuk generasi Bapak Ibu. Gereja Tuhan di tempat ini sangat fokus kepada pelayanan generasi, sangat fokus kepada penjangkauan generasi. Kenapa? Karena setiap pribadi adalah subjek. Setiap pribadi bukan objek. Setiap pribadi baik anak, baik remaja, kita yang sebagai jemaat Tuhan itu adalah subjek. Orang-orang yang Tuhan kasihi. Saya pribadi mengalaminya Bapak Ibu. Secara pribadi saya mengalami bagaimana saya bisa bertumbuh di gereja ini. Kurang lebih 32 tahun yang lalu ya. Saya bisa mengenal Tuhan karena Pak Billy datang ke sekolah kami. Satu sekolah di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Beliau bergantian bersama pekerja-pekerja pelayanan pelajar pada waktu itu. Datang ke sekolah kami. Kami diajak ikut persekutuan, ya persekutuan doa sekolah. Kami diajar merenungkan firman. Kami diajar untuk bagaimana bersaat teduh. Kami diajar bagaimana bertumbuh di dalam iman. Dan kami mengalami Tuhan Bapak Ibu. Kami mengalami Tuhan dan saya pribadi mengalami Tuhan sampai hari ini. Ya, saya merasakan betapa luar biasanya ya perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hidup kita. Dan ini tentu suatu hal yang sangat luar biasa dan ini tidak berhenti Bapak Ibu. Ya, tidak berhenti pada saat itu sampai hari ini. Ya, terus generasi demi generasi dijangkau bagi Tuhan. Amin. Rise up new generation. Ya, bangkit generasi baru. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Ya, kita lihat firman Tuhan, nanti kita juga akan mendengar dua kisah inspiratif yang luar biasa yang saya yakin akan memotivasi Bapak Ibu semua. Amsal 22 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya." Kenapa? Karena maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan jelas ya berkata anak muda, orang muda harus dididik. Berarti harus diajar, harus diarahkan, harus didampingi. Supaya apa? Supaya pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Coba Bapak Ibu sedikit merefleksi kehidupan Bapak Ibu. Coba ingat-ingat kebiasaan baik apa yang hari-hari ini terus melekat dalam diri Bapak Ibu. Kebiasaan baik apa yang hari-hari ini di dalam Bapak Ibu Saudara terus melekat. Sehingga contoh ya Bapak Ibu dikenal sebagai orang yang disiplin. Kenapa Bapak Ibu dikenal sebagai orang yang disiplin? Karena mungkin pada masa lalu waktu kita kecil kita diajar oleh orang tua kita teratur, betul ya? Ya, bangun pagi teratur, makan teratur, mandi teratur sehingga kita dikenal sebagai orang yang disiplin. Atau kita dikenal sebagai orang yang tepat waktu. Kenapa? Karena orang tua kita selalu pada waktu kita kecil ya kita diingetin ya bangun tidurnya jam sekian, ya makannya jam sekian, ya harus dan harus. Ke sekolah tidak boleh terlambat. Seperti itu. Kita dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Mungkin pada waktu kecil kita diajar oleh orang tua kita. Harus bereskan tempat tidur setelah kita bangun. Ya harus merapikan mungkin rumah, nyapu ngepel, ya mencuci piring dan sebagainya. Dan itu melekat dalam hidup kita. Dan tanpa disadari itu membentuk kita Bapak Ibu Saudara. Betul Bapak Ibu mengalami ya. Ya dikenal sebagai orang yang tanggung jawab, dikenal orang yang disiplin, dikenal sebagai orang yang teratur dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah buah dari pendidikan. Buah dari apa? Ya pembiasaan. Apa yang terjadi ketika seorang muda dibiarkan? Kita mungkin melihat mereka yang tidak teratur, mereka yang berantakan hidupnya, mereka yang seenaknya. Kenapa? Karena mereka tidak dibiasakan oleh hal-hal yang baik. Karena mereka mengalami pembiaran. Tentu kita tidak mau Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut. Ya, berarti ada sesuatu yang harus disiapkan. Berarti ada sesuatu yang harus diatur, ya, yang patut baginya. Ada sesuatu yang harus dirancang. Mungkin kalau kita membangun rumah,
Ya, tentu kita tidak sembarangan di dalam membangun rumah. Harus ada gambarnya, betul ya Bapak Ibu ya. Harus ada rancangannya. Ya, orang bilang harus ada blueprintnya, cetak birunya. Nah, rancangan tersebut bagaikan sebuah visi Bapak Ibu. Ya, bagaikan sebuah visi yang mendesain hidup kita dalam kehidupan kita. Hal yang patut, tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita bertumbuh di gereja ini, di dalam keluarga Allah, ada sebuah desain yang besar. Ada sebuah rancangan yang para penatua sudah siapkan bagi setiap kita jemaat Tuhan. Ya, bagaimana setiap kita bisa bertumbuh sesuai dengan kasih karunia kita. Amin. Visi yang Tuhan taruh, kita jadi murid, kita ada di dalam komunitas, kita ada di dalam kegerakan, sehingga apa Bapak Ibu? Kita membawa dampak, ya, menghadirkan kerajaan Allah di setiap bidang kehidupan. Saya yakin itu yang Pak Billy lakukan pada masa itu 32 tahun yang lalu. Beliau terpanggil, terimpartasi. Oh, ada pelajar yang harus dijangkau. Oh, ada anak-anak yang harus dimenangkan. Oh, ada anak-anak muda yang harus disiapkan. Dan kami sebagai orang-orang yang dilayani juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Jadi kita ada di dalam visi yang sama Bapak Ibu. Amin. Kita sebagai murid, kita ada di dalam komunitas, kita ada di dalam sebuah kegerakan yang sama. Dan kita rindu kerajaan Allah hadir di dalam setiap bidang kehidupan. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini kita sedang berjumpa dengan generasi muda. Ya, tanpa kita sadari ketika saya melihat jumlah anak makin banyak ya di tempat ini. Saya diskusi sama penatua, ya saya diskusi dengan para pemimpin, menarik sekali Bapak Ibu. Ya, ada kurang lebih setiap minggu Bapak Ibu 150 anak loh Bapak Ibu. Wow, luar biasa. 150 anak dan ini menjadi concern kita bersama. Saya sungguh kagum, ya nanti kita dengar kesaksiannya sebentar. Ya, minggu lalu saya berjumpa dengan seorang ayah, ya seorang papa. Ya, saya kenal karena di tempat tinggal dalam suatu komplek yang sama. Saya tanya, ya, Pak dari mana? Ya, itu hari Minggu pagi. Ya, saya siap-siap ibadah 2, gitu. Pak dari mana? Dari mengantar anak saya. Oh kemana? Ya anak saya pelayanan. Oh jadi Bapak antar pagi-pagi dulu. Iya, saya antar pagi-pagi dan saya kembali lagi karena saya harus siap-siap ibadah. Hati saya langsung tergetar loh Bapak Ibu. Luar biasa. Saya mau membayangkan kalau semua jemaat seperti ini. Anak-anak yang luar biasa itu akan dihasilkan. Dan saya memang melihat anaknya luar biasa. Kita akan dengar kesaksian sebentar dari Bapak Dani dan Ibu Imel. Kita beri sambutan tepuk tangan yang meriah. Mic-nya sudah ada ya. Mereka akan cerita dari Amsal 22 ayat 6 ini. Silakan Pak Dani. Bu Imel. Boleh mic-nya satu-satu. Ya, Katian, iya. Oke, Pak Dani, Amsal 22 ayat 6 mengatakan didik orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun dia tidak menyimpang. Nah, ketika Pak Dani menerima kebenaran ini, tentu sudah lama ya bertumbuh di gereja ini dari Komsel Sunter ya, Komsel Sunter. Oke, apa yang Bapak lakukan? Ya, ketika mendengar kebenaran ini, apa yang Bapak Ibu terapkan di dalam keluarga? Silakan. Shalom Bapak Ibu semua ya. Kami perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dani dan ini istri saya Imelda. Kita tinggal di Sunter dari Komselnya Pak Kurniawan. Seperti yang bilang Pak Budi tadi ya, kami bersyukur ya untuk anak-anak ini di gereja kita benar-benar diperhatikan. Dari anak-anak ini nanti mereka akan dewasa berhasil atau tidak, itu akan kelihatan nanti seperti kata Pak Budi tadi ya, mungkin dia akan menjadi seorang yang taat, seorang yang disiplin, atau mungkin bisa dikatakan anak yang asal-asalan gitu. Nah, kami menyadari ya untuk gereja kita ini dalam hal mendidik anak, itu kami sangat kagum Pak gitu ya, karena dari kecil ya, anak-anak sudah diperhatikan, dari bayi kita sudah bawa ke sekolah minggu, ya. Karena bagi kami anak itu sebenarnya bukan milik kami, anak itu adalah milik Tuhan, anak panah. Nah, anak panah ini nanti akan kelihatan tepat menuju sasaran atau tidak, itu akan kelihatan. Nah, kalau nanti kita mendidiknya salah, tidak di jalan-jalan Tuhan, makanya itu sebenarnya ya kami sebagai orang tua bisa dikatakan
rugi sendiri Pak. Jadi kami fokus mendidik anak kami seperti sekarang udah pelayanan ya. Kami tetap support ya, kami kalau dia pulang pelayanan kita tanya, tadi dapat apa? Apa yang kamu lakukan tadi? Lebih kurangnya begitu Pak Budi. Berarti ada yang difokuskan oleh Bapak dan Ibu. Ya, boleh Ibu ceritakan apa yang Ibu fokuskan sehari-hari dalam kehidupan anak Bapak Ibu? Anaknya 2 ya Bapak Ibu? Ya, oke, silakan Ibu. Baik Bapak Ibu, anak kami 2. Yang pertama Daniel itu usia 11 tahun, saat ini kelas 6 SD. Dan puji Tuhan dimentor oleh Kak Kevin dan Kak Stevi. Ya, kami bersyukur ya anak kami boleh ada di Kega dari sejak baby ya Bapak Ibu ya. Dan kedua anak kami namanya Joy, saat ini juga ada di Kega kelas kecil, sudah kelas 1 SD. Seperti Pak Budi katakan, kami sebagai pahlawan akan mendidik anak-anak kami di jalan yang Tuhan tetapkan. Ya. Setiap hari kami bersama suami, keluarga ya, tiap malam kami akan membangun mesbah keluarga dalam keseharian kami setiap malam Bapak Ibu. Memang kalau pagi kami karena kami orang tua yang bekerja, kami berusaha membangun meskipun malam hari. Kami membawa anak-anak kami untuk tetap mengenal Tuhan. Sekalipun di Kega dapat, di sekolah mereka dapat, tapi tanggung jawab yang utama adalah ada pada kami sebagai orang tua. Dan kami juga belajar untuk tidak terus mengkoreksi anak kami, tapi kami mengafirmasi anak kami. Sering yang kami lakukan adalah koreksi selama ini Bapak Ibu ya. Tapi kami coba terus koreksi diri kami juga sebagai papa dan mama. Ternyata koreksi itu tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Namun mengafirmasi anak-anak kita, apa yang mereka punya itu yang akan menjadi menjadi suatu hal yang berguna bagi hidup mereka. Dan kami belajar untuk kami terus lakukan itu. Selain itu kami juga setiap pagi coba terus berusaha tumpang tangan untuk anak kami Bapak Ibu ya. Setiap pergi sekolah ya, kebetulan memang saya seorang yang di pendidikan ya Bapak Ibu ya. Setiap pagi kami akan berangkat bersama-sama di antar suami. Kami selalu tumpangkan kedua anak kami dan suami juga menumpangkan tangan atas saya sebagai pendamping. Begitu Pak Budi. Jadi ada 3 hal yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama mesbah keluarga, yang kedua afirmasi, yang ketiga selalu berdoa setiap pagi. Betul. Bu boleh nggak saya tuh tertegur ya kalau saya ngadapin anak bawaannya tuh pengen koreksi aja. Ya ada aja yang saya lihat tuh salah gitu dalam diri anak saya. Tapi waktu tadi Ibu sampaikan afirmasi, gimana sih Bu caranya bisa melihat kelebihan anak daripada kekurangan anak? Mengafirmasi itu seperti apa? Silakan Bu. Ya, jadi memang anak kami ini ya Daniel ini tidak terlalu tinggi ya badannya ya, namun selalu sampaikan begini, Pak saya itu kenapa ya begini badannya ya, nggak seperti teman-teman yang lain yang tinggi gitu ya. Lalu padahal saya sudah les renang, kok nggak tinggi-tinggi gitu ya. Sudah berenang. Sudah berenang. Basket sudah. Basket? Basket belum Pak. Diajak papanya lari-lari gitu ya, jam stok juga gitu ya, diajari guru olahraga. Namun ya kami sebagai orang tua nggak bilang gini, makanya rajin les renang, jangan malas-malasan, nggak gitu. Kami mengafirmasi bahwa Bang, jika kamu lakukan bagian kamu yang terbaik, percaya kamu akan dapat bagian dari Tuhan yang terbaik. Hasilnya apa? Ketika anak itu diafirmasi, mungkin dia belum bertambah tinggi, mungkin dia belum melihat hasilnya, tapi yang Ibu lihat apa ketika anak itu diafirmasi? Dia merasa dihargai Bapak Ibu ya, dia nggak merasa tertekan karena teman-teman mungkin ya tanpa dia sadari ada yang ngeledek, mungkin dia merasa berharga karena ada papa mama yang mengafirmasi hidupnya. Luar biasa, amin. Ya kita beri tepuk tangan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Mengafirmasi anak. Saya termasuk orang tua yang gampang mengoreksi. Ya bawaannya mungkin wah langsung tegur aja. Langsung ini aja. Tapi hari ini ya diingatkan mengafirmasi. Pak, mesbah keluarga capek nggak? Mesbah keluarga itu awal-awalnya capek sih Pak. Awal-awalnya. Tengah-tengahnya gimana Pak? Di tengah-tengahnya sudah terbiasa Pak. Sudah terbiasa, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Boleh lebih keras lagi Pak? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Apa yang Bapak Ibu biasakan?
yang Bapak biasakan. Jadi begini Pak, kalau kita itu kan kita sudah sepakat jam 7 itu tidak boleh pegang apa-apa lagi. Kita mau berdoa. Jam 7 malam. 7 malam. Terus WA masuk Pak? Hah? WA masuk? Kita silent semua. Oh silent. Silent dulu ya, ada waktunya. Nah setelah itu anak kami kan bisa main gitar. Jadi kita waktu pujian penyembahan itu dia sambil gitari gitu. Terus nanti yang kecil yang nomor 2 kita ajak dia supaya berani untuk berdoa. Coba kamu doa bersyukur dong, persembahkan tubuh dong. Seperti apa? Nanti salah Pak katanya. Nggak apa-apa, lebih baik salah daripada tidak sama sekali saya bilang begitu Lebih Pak. baik salah daripada enggak. Ini luar biasa. Oke, teruskan Pak. Ya, jadi sekarang ini kami sama anak-anak itu sudah terpola lah ya setiap malam apa yang kami lakukan. Tapi begini Pak, ini belum selesai, tugas kami belum selesai. Nah, seperti di awal tadi saya bilang seperti anak panah di tangan pahlawan, itu tugas pahlawan itu kan bukan hanya melepaskan busur itu nanti, bukan hanya melepaskan anak panah itu nanti. Kalau meleset bagaimana? Oh iya betul juga. Saya harus bisa memastikan dia tepat sasaran. Tepat sasaran itu bagaimana? Ya itu, dia harus benar-benar di jalan Tuhan, firman Tuhan. Karena saya sering bilang begini Pak, Daniel, Joy, hanya 2 yang kamu lakukan akan membawa kamu ke berhasil dan beruntung. Apa itu Pak katanya? Setia dan taat. Setia itu kamu melakukan firman Tuhan, dan taat itu adalah patuh kepada apa yang diperintahkan orang tua dan gurumu. Saya bilang begitu. Itu sih Pak. Luar biasa. Jadi prinsip yang Bapak Ibu ajarkan ke dalam diri 2 anak Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, membangun kebiasaan, mesbah keluarga, afirmasi dan setia berdoa, dan di dalam prinsip menyampaikan setia dan taat. Bapak Ibu terakhir, apa yang Bapak Ibu lihat hari ini di dalam kehidupan anak Bapak Ibu? Silakan. Kami bersyukur ya Bapak Ibu, di usia anak kami yang akan 11 tahun ini, anak kami sudah mau melayani di Kega Bapak Ibu. Beri kemuliaan untuk Tuhan ya Bapak Ibu ya. Dari mulai Aerocamp, Aeroclass ya, kami berdua mendukung anak kami Bapak Ibu ya. Bersyukur ada Kak Kevin, ada Kak Stevi dan ada kakak-kakak Kega lain yang membawa anak-anak kami untuk terus berada pada jalannya Tuhan. Dan hari ini Daniel tidak bisa ikut karena Daniel sedang pelayanan di Kega pagi Bapak Ibu. Kami bersyukur akan hal itu. Kami melihat sekalipun sudah Aerocamp, sudah Aeroclass, apakah Daniel terus berubah? Tidak sih Bapak Ibu. Ya, tapi paling tidak ada kebenaran firman Tuhan, ada benih firman Tuhan yang sudah tertanam di hati Daniel. Dan itu yang kami lihat. Ketika ditegur, Daniel lembut. Ketika kita nasihati, Daniel mau dengar-dengaran. Itu yang kami lihat Bapak. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dani, Ibu Imel. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan mendatangkan hasilnya. Prinsip-prinsip kebenaran mulai mendatangkan buahnya. Tadi kita dengar ada 2 nama disebut ya, Kak Kevin dan Kak Stevi. Ini pasangan yang luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, kita akan dengar kisah inspiratif mereka. Mereka dikenal sebagai next leader dari pelayanan gereja anak. Silakan Kevin dan Stevi, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bajunya keren amat nih Vin. Ini kostum Kega di minggu keberapa? Ini biasa kita pakai di minggu terakhir sih Kak. Minggu terakhir, Ya. ada berapa set kostumnya? Oh banyak Kak. Oh, banyak. Iya. Udah kayak Power Ranger Kak. Kayak Power Ranger ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan mereka punya set kostum yang begitu banyak. Kenapa sih mesti banyak kostumnya? Kita kalau di ibadah anak-anak tuh harus fun gitu Harus Kak. Jadi fun, terus harus kreatif gitu. Jadi dengan kostum yang berbeda-beda ini sebenarnya menggambarkan kita tuh ibadah yang kreatif sih Kak. Ibadah yang kreatif. Vin, tadi Pak Dani, Bu Imel cerita. Daniel itu dibina oleh kamu, betul ya? Iya. Betul. Nah, sebelum kamu ceritakan apa yang kamu lakukan, Kevin dan Steve, mereka pasangan suami istri, Bapak Ibu, terpanggil di dalam pelayanan anak, dan mereka akan bercerita apa sih yang membuat Kevin dan Stevie itu terpanggil, ya hal apa yang mendorong itu. Ya, dan boleh ceritakan sedikit ya Stevie, ya bertumbuh di gereja ini sejak kapan? Silakan Kevin dulu. Oke, shalom Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Selamat pagi, saya Kevin, salam kenal. Ini istri saya, Stevie. Pertama kali sebenarnya saya di Kega itu SMA 1.
SMA 1 saya sekolah di Tunas Bangsa waktu itu. Tapi pada saat SMP 1 saya tuh udah melayani, saya udah terlibat dalam pelayanan di salah satu ibadah youth juga waktu itu namanya Toga, kalau Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya, di industri, terus pindah ke Mangga 2 Square. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP saya terlibat di sana gitu. Terus kemudian SMA 1 saya baru pindah ke Kelapa Gading, saya pelayanan di KTC gitu ya, di Kega KTC. Nah, motivasinya apa gitu ya untuk saya bisa terus dalam pelayanan ini gitu. Yang pertama, saya merasa kalau setiap kali saya pelayanan anak, saya ini ucapan syukur saya sebetulnya gitu. Karena Tuhan lebih dulu melayani saya gitu. Jadi maaf, ini ucapan syukur dari hidupmu sehingga kamu melayani. Betul. Luar biasa. Betul. Jadi setiap kali saya datang ke Kega gitu ya, prinsip saya adalah ketika saya masuk ke pintu Kega, saya mau lepasin tuh mungkin pergumulan gitu ya, urusan pekerjaan, apapun masalah yang ada dalam hidup saya. Terus saya masuk, saya menjadi pribadi yang saya mau jadi teladan hari itu untuk anak-anak gitu. Jadi Tuhan lebih dulu kasih teladan, Tuhan lebih dulu mengasihi saya mau mengasihi anak-anak gitu. Nah yang kedua, sebenarnya ada andil besar sih Kak dalam hidup saya dari kakak-kakak pembina yang sebelumnya. Jadi pada saat saya kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, saya kan ibaratnya dibina gitu Kak ya, sampai akhirnya saya terlibat dalam pelayanan juga. Itu saya merasa kakak-kakak pembina gitu ya, di Toga waktu itu luar biasa ya hidupnya, bagi hidup untuk saya, ikut komsel. Mereka ada yang komsel 1 hari bisa sampai 3 komsel. Ya dari pulang sekolah gitu ya, terus sampai malam gitu, dan saya merasa terberkati gitu. Jadi anak-anak itu kan sangat melihat role model ya, teladan gitu. Jadi Anak-anak melihat teladan. Betul, jadi kalau misalnya kita bilangin jangan buang sampah sembarangan, mungkin mereka dengar tapi nggak langsung lakukan Kak. Tapi kalau misalnya kita yang lakukan, kita yang kasih contoh gitu ya, kita jadi teladan, anak-anak melihat gitu. Jadi waktu itu saya merasa ini waktunya saya gitu. Saya mau jadi teladan untuk anak-anak, untuk generasi muda. Ini waktunya itu, kamu ambil tanggung jawab. Betul. Ya, pertama kamu ucapan syukur. Tadi kamu bilang masuk pintu Kega beban terlepas. Boleh juga ini kita Bapak Ibu ya. Coba kita masuk pintu Kega, beneran terlepas. Enggak lepas maksudnya. Maunya pokoknya harapannya ketika saya masuk fokus gitu. Ya, betul gitu Kak. Oke, luar biasa. Silakan Snevi. Oke, kalau aku sih kenapa akhirnya memilih untuk melayani anak-anak, karena aku sendiri dilayani juga waktu jadi anak-anak gitu Kak. Gitu. Jadi kamu melihat teladan juga, iya. karena kamu dilayani. Oke. Jadi mungkin kalau singkat cerita, aku kan awalnya lahir bukan di keluarga yang percaya Tuhan ya. Maksudnya papa mama dulu belum percaya Tuhan, kemudian puji Tuhan singkat cerita di aku kelas SD lah ya, itu keluarga mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu aku diarahkan lah gitu kan, selain dididik sama orang tua, diarahkan untuk punya komunitas di Kega. Waktu itu masih di Abalov 6 Center Kak, karena rumahnya sekitar sana. Kemudian kelas 5 SD aku pindah rumah ke Harapan Indah, akhirnya paling dekat waktu itu Abalov KTC, Kelapa Gading. Akhirnya kelas 5 SD itu mulai banyak acara, mungkin tadi Bapak Ibu sempat dengar tentang Aerocamp gitu ya, Aerocamp, Aeroclass. Dulu juga sama, cuma beda namanya gitu ya. Jadi Aerocamp itu apaan sih? Aerocamp itu sebenarnya kayak SPK, CG gitu ya. Tapi versi anak-anak, jadi dibuat dengan simulasi, games gitu ya, supaya anak-anak lebih mengerti gitu. Jadi tentang keselamatan, itu ya, tentang orang tua juga gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi aku ikutin tuh semua Kak, camp-camp yang ada, awalnya sih ikut-ikutan gitu ya, karena seru banyak gamesnya gitu. Tapi lama-lama pas udah aku bertumbuh dewasa, aku baru mengerti gitu. Jadi di titik sekarang aku baru melihat ternyata hal-hal yang tadinya ikut-ikutan itu tuh menjaga hidupku sampai hari ini gitu. Jadi mungkin benar kayak yang diinfokan Ibu Imelda gitu ya. Kalau Bu Imelda mungkin melihat dari sisi orang tua, mungkin aku melihat dari sisi anak gitu, ketika aku ikutin serangkaian spiritual journey tadi, SPK, CG, apakah pas pulang berubah? Enggak juga gitu. Kadang-kadang masih ngambek juga mungkin, kadang masih marah juga, tapi aku melihat itu enggak sia-sia sebenarnya tertanam dalam pikiranku. Nah ketika segede gini baru
ketika ngelihat dunia luar gitu Kak, aku baru bisa melihat oh ternyata aku bisa apa ya, kalaupun jatuh tidak tergeletak tuh karena ada orang-orang yang menabur Luar buat biasa, hidupku luar gitu. biasa. Dan kamu merasakan buahnya. Iya gitu, aku ngerasain kalau nggak ada itu mungkin aku nggak ada di sini gitu Kak. Kalau tidak ada kakak pembina, mungkin kamu tidak ada di tempat ini. Iya. Kevin, Steffi boleh nggak ceritakan apa sih yang kalian lakukan setiap minggu? Ya, itu kan tadi panggilan ya, yang Tuhan taruh dalam hati kamu. Tapi apa yang kamu lakukan setiap minggu? Silakan ceritakan, Vin. Iya, setiap minggu kalau di Kega kita pasti persiapan ibadah sih Kak ya. Persiapan ibadah dari jam? Dari jam 8:30, kalau yang pagi, jam 8, kalau misalnya yang siang itu kita dari jam 11. Oke. Gitu. Terus biasa fokusnya memang untuk persiapan ibadah. Di dalam itu ya banyak ya acara-acara, misalnya kayak ada event-event besar kayak nanti ada pesta Kega dan sebagainya Kak gitu. Nah, tapi balik lagi kita kalau di Kega itu kan ada roster gitu ya Kak. Jadi satu bulan teman-teman kakak-kakak pembina itu biasanya udah tahu nih jadwalnya minggu ini dia pelayanan apa gitu. Nah, tapi kita biasanya nggak jadiin itu tuh sebagai rutinitas sih Kak gitu. Jadi karena banyak banget jiwa-jiwanya tadi kan Kak Budi juga udah mention ya 150 anak kurang lebih setiap minggu yang hadir. Kurang nggak pembinanya? Nah itu dia Kak. Jadi pembinanya kita juga terbatas gitu. Nah kita pengen fokusnya itu nggak cuma jadi rutinitas, kita pengen fokusnya adalah ke jiwanya, ke anaknya masing-masing gitu. Dan kita sangat mungkin mewakili ya kayak dari Kega, kita sangat encourage Bapak Ibu, kakak-kakak mungkin yang ingin terlibat dalam pelayanan Kega, itu kita open banget, kita terbuka sekali seperti itu. Sebenarnya banyak yang mau terlibat dalam pelayanan anak. Tapi merasanya begini Vin, saya kayaknya udah senior, anak-anak sudah besar. Kayaknya gak sanggup deh ngikutin seperti Kevin dan Steffi. Apakah masih terbuka kesempatan untuk melayani di Kega? Ya, kira-kira kriterianya seperti apa Vin? Kriterianya yang pasti bisa baca, nulis enggak lah. Enggak ya. Kita open dari yang sampai muda banget sampai yang senior banget kita open Kak gitu. Dari yang tadi mungkin seumuran Daniel ya Kak, Seumuran masih Daniel, SD ya kan. Mereka tergabung dalam Aero Team ya? Aero Team betul. Aero Team, gitu. okay. Sampai mungkin yang nanti senior yang udah 60, 70, nah itu masih bisa? Masih bisa banget Kak. Masih gitu, bisa banget. iya. Kira-kira peran mereka sebagai apa nanti? Bisa kalau misalnya mau main drama yang lincah-lincah boleh Kak. Oh, main Asal drama. jangan nanti takutnya encok atau apa ya. Iya. Terus kita ada ini juga Kak, ada trainingnya kebetulan nanti tanggal 5 sampai. Jadi nggak langsung masuk Betul. kelas ya enggak ya, di training dulu. Jadi ada tanggal 5 dan tanggal 19 Agustus. Tanggal 5 sampai? 5 dan 19 Oke. Agustus kita ada SOCM namanya Kak. Apa itu SOCM? School of Children Ministry. Jadi lebih kayak apa ya, training lah Kak untuk kakak-kakak yang mau terlibat sebagai pembina Kega. Seperti itu. Jadi ada satu kebutuhan yang besar sekali Bapak Ibu ya. Jiwa-jiwa bertumbuh, ya anak-anak bertumbuh, ya Tuhan terus tambahkan dengan jiwa-jiwa baru, butuh pembina, butuh model. Ya kita dengar sendiri Bapak Ibu ya, Kevin, Steffi terimpartasi ya ketika melihat sebuah teladan, kehadiran pembina, kehadiran kakak. Ya Kevin, Steffi mungkin terakhir, ya apa yang menjadi kerinduan kalian hari-hari ini, khususnya di dalam tim kepelayanan Kega ya. Hadir juga Kahar, ya Kak Ratna ya, boleh bangkit berdiri Kahar, Kak Ratna. Ya kita beri tepuk tangan yang meriah, luar biasa, terima kasih. Bu Wati juga hadir, ya mereka adalah pemimpin ya di pelayanan anak dan yang di depan kita ini sekali lagi adalah next leader, ya pemimpin masa depan. Apa yang menjadi kerinduan Kevin dan Steffi, ya khususnya di pelayanan ini yang boleh disampaikan kepada semua jemaat di tempat ini. Silakan. Kalau kerinduannya sih nggak cuma jadi program sih Kak, tapi tadi supaya kita itu punya hubungan sama anak-anak gitu. Karena kan tadi jumlahnya banyak, makanya kita butuh tenaga lebih banyak gitu. Kita udah mulai praktekkan, mungkin setelah ibadah kita ada internalisasi. Jadi kita ngobrol seperti mini kompak gitu ya. Kita juga buat komsel-komsel. Karena mungkin kita ngelihat mereka masih anak-anak, masalahnya apa sih gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Tapi justru dimulai dari kecil inilah kita bisa masuk
untuk mereka itu punya value yang bisa mereka pegang sampai dewasa gitu. Jadi kerinduanku sih ini bukan cuma jadi acara setiap minggu atau momen-momen tertentu, tapi ada hubungan sama anak-anak yang kita layani gitu sih Kak. Luar biasa, jadi bukan hanya sebuah program tapi sebuah kehidupan. Anak-anak bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, takut akan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu, semangat. Terima kasih Kevin Stevi untuk pelayanan yang luar biasa. Mazmur 127 ayat yang keempat Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan berkata apa? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Tadi sudah disampaikan, mereka adalah anak panah. Mereka sedang dibentuk, mereka sedang diproses, demikian juga kehidupan kita. Dan Tuhan percayakan setiap kita adalah pahlawan. Siapa pahlawannya Bapak Ibu? Kita semua, amin. Siapa pahlawannya? Diri kita yang hari ini sedang mendengar firman kebenaran ini. Tuhan mau kita bertindak Bapak Ibu. Saya percaya beberapa rekan di tempat ini punya waktu yang cukup. Saya percaya beberapa rekan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara punya kapasitas yang cukup. Dan saya percaya Bapak Ibu ya akan memberi waktu seperti yang tadi Kevin sampaikan. Ya memberi waktu ya sebagai ucapan syukur untuk melayani generasi ini. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan melihat ini tidak akan berhenti Bapak Ibu. Generasi demi generasi akan bangkit. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau mereka takut akan Tuhan. Mereka bisa membedakan kebenaran. Mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan dan mereka tahu. Ya, seperti anak panah itu, kita pahlawannya, kita mengarahkan pada tujuan, melesat mereka, mencapai sasaran. Sasarannya apa Bapak Ibu? Rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apa enggak dahsyat Bapak Ibu? Amin. Kita akan melihat generasi baru yang takut akan Tuhan. Sebentar ada performance dari teman-teman anak-anak Kega. Kita tidak melihat mereka sekedar menampilkan sebuah kemampuan mereka. Tapi kita akan melihat dengan kerinduan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anak ini, semua ini baru sebagian kecil dari anak-anak yang ada di pelayanan anak gereja anak Kega. Kalau 150 anak yang terus nanti akan Tuhan tambahkan, itu mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Amin. Silakan Katian. Kita beri tepuk tangan yang meriah. have dialed has been changed. The new number is...
Ini anak yang seru sendiri nih. Boleh foto bersama nggak? Kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa. Kita bisa merasakan sukacitanya mereka ya Bapak Ibu ya. Mungkin anak kita sudah dewasa, sudah besar. Tapi kalau kita melihat ini generasi yang aduh, kita bisa bayangkan mereka kalau dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, minggu depan 30 Juli ada Pesta Kega. Sebuah acara penjangkauan bagi anak-anak. Terima kasih Bapak Aseng dan tim yang sudah mendukung ya. Mereka disupport luar biasa, anak-anak akan gembira ya. Dan kita manfaatkan Bapak Ibu. Ya, manfaatkan Bapak Ibu waktu ini. Sekali lagi beberapa Bapak Ibu punya waktu yang cukup, punya kapasitas yang cukup ya. Mungkin anak-anak kita sudah besar semua, Pak udah gak ada Pak anak kecilnya. Tapi mungkin kita boleh lihat sekeliling kita di komplek rumah kita. Ada banyak anak yang mungkin tidak berkesempatan datang ke gereja karena orang tuanya begitu sibuk. Tapi mungkin bolehkah kita ajak mereka ya datang Bapak Ibu. Jam 8 dan 10.30 minggu depan sebuah KKR anak yang dinamakan Pesta Kega. Seperti yang diceritakan oleh Kevin dan Steffi Bapak Ibu. Kita mau menjangkau anak-anak kita memang betul-betul ada di dalam waktu yang singkat Bapak Ibu. Mereka harus datang pada Tuhan, mereka harus kenal Tuhan. Dan kita ada di dalam sebuah kegerakan yang besar Bapak Ibu. Rise up new generation, bangkit generasi baru. Anak-anak yang terpanggil, anak-anak yang tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Mereka yang hidupnya tidak lagi sia-sia. Mereka yang mendatangkan sukacita bagi surga. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang pada Tuhan, kita renungkan apa yang baru kita dengar tadi. Mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan mau pakai hidup setiap kita. Dalam setiap fase kehidupan kita. Dari setiap rangkaian proses kehidupan kita. Kita melihat generasi demi generasi. Tuhan bangkitkan. Adakah Bapak Ibu hatimu rindu untuk dipakai Tuhan? Adakah Bapak Ibu tergerak untuk engkau dipakai Tuhan lebih lagi? Kita melihat anak-anak ini sungguh luar biasa. Mereka membutuhkan pembina-pembina. Mereka membutuhkan orang-orang yang bersedia mendengar mereka, mengarahkan mereka, mendampingi mereka. Adakah Bapak Ibu terpanggil? Waktumu cukup, kapasitasmu cukup. Tuhan berikan kasih karunia berlimpah dalam hidup Bapak Ibu. Bolehkah itu Bapak Ibu kembalikan sebagai rasa syukur untuk melayani bagi generasi ini? Bukan hanya di pelayanan anak, di pelayanan remaja kita, Abayut, di penjangkauan-penjangkauan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Semua membutuhkan pekerja-pekerja, semua membutuhkan orang-orang yang terpanggil. Dan Bapak Ibu adalah pahlawannya, orang-orang yang Tuhan siapkan, yang siap mengarahkan setiap anak-anak panah ini melesat menuju sasarannya. Rancang bangun yang sudah gereja Tuhan siapkan di tempat ini. Desain pertumbuhan rohani yang membawa kita semakin mengalami Tuhan.
Kita adalah keluarga Allah yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita mau genapi panggilan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kalau Bapak Ibu rindu untuk menggenapi semuanya ini yang Tuhan taruh. Menggenapi firman-Mu, Yang terbaik dari hatimu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran yang kami dengar Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menggenapi rencana-Mu Tuhan. Tanda ajaib menyertai kehidupan kami. Dan kami terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati.